Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Bertemu lagi dengan saya Dwi Yatni di sini dalam program Mimbar Gemar Online GSCA Peniel Surabaya dan GSCA Anugerah Cabang Kemendung pada hari Kamis 23 November 2023. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita belajar bersama-sama firman Tuhan pagi ini yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal 20 ayat 1 sampai 8. Mari kita baca bersama-sama. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang banyak di bait Allah dan memberitakan Injil, datanglah imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta tua-tua ke situ. Dan mereka berkata kepada Yesus, "Katakanlah kepada kami, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan suatu pertanyaan kepadamu. Katakanlah kepadaku, baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia?" Mereka mempertimbangkan di antara mereka dan berkata, Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata, "Mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?" Tetapi jikalau kita berkata dari manusia, seluruh rakyat akan melempari kita dengan batu, sebab manusia yakin bahwa Yohanes adalah seorang nabi. Lalu mereka menjawab bahwa mereka tidak tahu dari mana baptisan itu. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, di dalam Injil Lukas 20 ayat 1-8 ini menceritakan bahwa Yesus itu sedang mengajar di bait Allah dan bertemu dengan para imam-imam, para ahli Taurat dan tua-tua dari gereja dari bait Allah tersebut. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus menjumpai banyak hal. Di ayat 1, imam-imam kepala ahli Taurat, para pemimpin agama itu bingung sebab Yesus itu berhasil mengalahkan mereka di dalam menarik perhatian umum. Saat di bait Allah, banyak orang itu tertuju kepada Tuhan Yesus, bukan tertuju kepada para imam atau ahli Taurat, karena mereka ingin mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Di ayat 2, mereka sudah mempertanyakan kepada Tuhan Yesus tentang kuasa Tuhan Yesus itu berasal dari mana. Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal itu? Dari manakah nabi dari Galilea ini memperoleh hak dan kuasa untuk mengubah tata usaha bait suci dan mengadakan mujizat? Apabila mereka dapat menjebak Tuhan Yesus untuk membuat suatu klaim yang tidak benar, maka mereka dapat mempermalukan Yesus di hadapan orang banyak. Di ayat yang ketiga, Tuhan Yesus diperhadapkan dengan pertanyaan lagi. "Aku juga akan mengajukan suatu pertanyaan kepada kamu." Imbal balik Tuhan Yesus yang bertanya kepada mereka, yaitu tentang dari mana baptisan Yohanes itu diperoleh. Tapi mereka tidak bisa menjawab, dari surga atau dari manusia. Nah, setiap kali mereka berusaha menjebak Tuhan di dalam suatu dilema, maka dengan mengajukan pertanyaan balik, Dia menempatkan mereka di posisi yang lebih berperan lagi. Ahli-ahli Taurat dan para imam tidak bisa menjawab baptisan Yohanes itu datangnya dari mana.
dari manusia atau dari Allah. Mempertimbangkannya di antara mereka, Yesus telah memojokkan orang Farisi dan para imam, para ahli Taurat untuk memilih di antara mengakui bahwa mereka telah menolak untuk mendengarkan amanat seorang utusan Allah dan membuka diri untuk tidak disenangi masyarakat. Aku juga tidak mengatakan kepadamu, untuk apa aku memberikan penjelasan tentang dirinya sendiri, tentang pribadi Tuhan Yesus sendiri, apabila mereka tidak tahu dari mana asalnya baptisan Yohanes itu. Bapak Ibu yang terkasih, kuasa Tuhan dengan kuasa manusia lebih besar kuasa Tuhan. Sangat sulit bagi kita untuk mengubah pikiran dan hati seseorang. Namun, kuasa dari imam di dalam Injil Lukas ini adalah mengubah hati manusia secara menyeluruh dan merealisasikan sesuatu yang tidak mungkin di mata manusia. Di zaman Yesus, apa yang ia lakukan adalah bertujuan untuk mengubah hati. Saat itu ia sering ditantang oleh para pemimpin agama. Adalah untuk menyatakan apa kabar gembira yang sebenarnya, seperti apa keselamatan yang dibawakan oleh Raja Mesias, yaitu di dalam Yesus Kristus sendiri. Saat itu, saat kelahiran Tuhan Yesus, 3 orang Majus dihadang oleh penguasa negeri itu. Jika ia menemukan raja orang Yahudi itu, memberitahukan kepada mereka. Tetapi 3 orang Majus ini memiliki akal yang sehat. Dia tidak mau memberitahukan keberadaan kelahiran Yesus. Dalam bacaan hari ini Bapak Ibu, digambarkan bahwa Yesus itu ditantang oleh para pemimpin agama segera setelah memasuki kota Yerusalem. Di dalam Lukas 19 ayat 47 yang mengatakan, tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka bangsa Israel berusaha untuk membinasakan Yesus. Apa yang Yesus lakukan adalah berada di bait suci, selain tindakan penuh makna simbolis, yaitu menyucikan bait suci. Bapak Ibu, kita masih ingat ya, Tuhan Yesus marah saat berada di bait suci. Karena bait suci tidak untuk ibadah, tetapi bait suci dilakukan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Jual beli, kemudian hal-hal yang jahat lah di situ. Tuhan Yesus marah saat itu. Tuhan Yesus sendiri yaitu ingin mengajarkan kepada orang Yahudi tentang apa sebenarnya Injil itu. Bagaimana memahami kabar gembira sejati menurut kitab nabi-nabi dan kitab Taurat. Mungkin para pemimpin agama pandai bermain-main dengan kekuasaannya, tetapi mereka buta, tidak melihat perubahan hati orang dan kebenaran dalam Alkitab. Mereka hanya ingin mencari kesalahan orang lain untuk mempersalahkan Yesus. Dengan menanyakan berasal dari mana kuasa otoritas Yesus, hendak menuntut Yesus. Jika Yesus mengatakan bahwa kuasa otoritasnya itu berasal dari Allah, relasi Bapa Putra yang unik ini dapat menjadi dosa yang harus ditambahkan, menjebak Yesus jatuh ke dalam situasi buntu. Penjelasan apapun tidak berguna untuk membela diri. Namun, jawaban Yesus membuat mereka bisu, tidak bisa berkata-kata, dan pergi tanpa hasil. Bahkan tidak peduli bagaimana jawaban Yesus, mereka hendak membunuh Yesus juga bukan hal yang terlalu sulit.
Tuhan Yesus itu rela mati di kayu salib demi dosa manusia. Akhirnya juga mati di bawah skenario mereka semuanya. Bapak Ibu yang terkasih, perubahan hati manusia adalah sulit. Dalam tugas penggembalaan akan lebih dapat merasakan penolakan dan diserang. Tetapi dalam perikop hari ini, reaksi Yesus adalah dengan teguh bertahan dalam kebenaran, terus menasehati, mengajar agar hati orang dapat kembali kepada kebenaran. Kiranya kita melayani dalam situasi sulit, masih tetap percaya dan bertahan, mengambil lebih banyak satu langkah demi satu langkah dalam kehidupan kita. Demikian Bapak Ibu, renungan pagi ini yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu kita, Bapak Ibu sekalian. Mari kita mengaminkan firman Tuhan pagi ini dengan berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, pagi ini Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu untuk dapat kami meyakini dan mengakui bahwa kuasa Tuhan itu berasal dari Allah. Jangan jadikan kami semuanya ini seperti para ahli Taurat, seperti orang Farisi, seperti nabi-nabi palsu Tuhan. Tetapi kami ingin Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang percaya sepenuhnya kepada kuasa Tuhan, tindakan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu pagi ini dapat menjadi pedoman di dalam kami melangkahkan kaki, menyusuri kehidupan kami hari demi hari. Iman kami yang teguh Engkau kuatkan Tuhan dengan kuasa Tuhan. Kau pulihkan hati kami, Engkau ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Mungkin kami kurang percaya akan kuasa Tuhan, tapi pagi ini Tuhan Engkau mengingatkan kepada kami untuk percaya adanya kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Itu berasal dari Engkau saja, berasal dari Allah sepenuhnya melalui Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkati kami semuanya dari pagi ini hingga malam hari di dalam kami beraktivitas, baik kami di rumah sebagai ibu rumah tangga, baik kami para anak-anak sebagai mahasiswa, sebagai anak-anak yang sudah bekerja, baik kami para orang tua yang bekerja Tuhan. Apapun yang kami lakukan Tuhan, biarlah Tuhan kami melangkah bersama Engkau, percaya akan kuasa Tuhan sepenuhnya di dalam kehidupan kami. Kami percayakan Tuhan doa kami ini di dalam nama Yesus, Tuhan kami yang hidup. Haleluya, amin. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Salam bergemar.